Roma, Atalanta dan Napoli mengincar Kapten Viola Cristiano Biraghi. Roma dilaporkan tertarik pada bek sayap Italia Cristiano Biraghi dari Fiorentina. Menurut Tutto Mercato Web, petualangan Kapten Viola di Fiorentina kini tampaknya telah berakhir. Menyusul keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan dengan manajemen, Biraghi, yang kontraknya dengan Fiorentina berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025, menjadi salah satu nama yang diincar di bursa transfer Januari ini. Napoli dan Atalanta, yang sudah pernah menghubunginya, berminat kepada pemain tersebut, tetapi Giallorossi bisa saja memasuki perlombaan dalam beberapa hari mendatang karena mereka tengah mencari bek sayap tambahan. Dengan bursa transfer yang baru saja dibuka, beberapa hari ke depan akan menjadi penentu dalam memahami apakah Roma akan memutuskan untuk mempercepat operasi ini. Frattesi yakin untuk kembali ke Roma. Davide Frattesi tampaknya yakin akan satu hal, yaitu bahwa suatu hari ia akan kembali ke Roma. Gelandang Italia itu dikatakan tidak bahagia di Inter. Menurut Corriere dello Sport, Roma masih ada dalam pikirannya. Bagi Frattesi, tulis surat kabar itu, Roma adalah klub terbuka, ia selalu yakin untuk kembali, seperti Pellegrini. Semua orang yang dekat dengannya tahu tentang mimpinya, kembali bukan sebagai sebuah janji tetapi sebagai pemain yang lengkap. Sky Sport mengonfirmasi ketertarikan Roma pada Frattesi, pemain terbuka untuk ditransfer. Roma kembali memimpikannya Davide Frattesi. Gelandang Inter itu kesulitan mendapatkan tempat di klubnya saat ini dan bisa saja bergabung dengan Giallorossi di bursa transfer kali ini. Seperti dilansir Sky Sport, kemungkinan kedatangan Frattesi tidak terkait dengan penjualan Lorenzo Pellegrini. Pada jam-jam ini, mantan pemain Sassuolo itu telah membuka transfer dan bersedia mendengarkan tawaran dari Giallorossi. Inter tentu tidak ingin kehilangan pemain itu di bursa transfer kali ini dan karena itu permintaan untuk penjualannya cukup tinggi. Roma siap buka pembicaraan dengan Fiorentina untuk Michael Kayode. Roma berniat memulai pembicaraan dengan Fiorentina untuk transfer Michael Kayode. Giallorossi, yang tengah mencari pemain sayap kanan berkualitas untuk memberi Celli kesempatan, melihat Kayode sebagai profil ideal untuk mendongkrak tim Ranieri. Menurut Tuttomercatoweb.com, bek muda itu juga diikuti oleh Como, Parma, Brighton, dan Brentford, tetapi Roma siap untuk memasuki persaingan untuk membawanya ke ibu kota. Dengan Celli yang dianggap lebih sebagai alternatif bagi Mancini daripada pemain inti di sayap, Kayode dapat menjadi pilihan strategis untuk saat ini dan masa depan. Persaingannya ketat, tetapi Roma bertekad untuk bergerak cepat untuk mengantisipasi klub-klub lain dan menambah bagian penting di lini depan. Roma perbarui kontak dengan Juventus terkait transfer Arthur. Roma dikabarkan telah memperbarui minat mereka terhadap gelandang Juventus yang kurang diminati, Arthur Melo. Negosiasi yang tampaknya dapat membawa Arthur Melo dari Juventus ke Betis terhenti tiba-tiba. Masalah utamanya tampaknya adalah gaji mantan pemain Barcelona itu, 5 juta euro per tahun yang diterimanya merupakan angka yang tidak masuk akal bagi Betis, yang telah meminta Juventus untuk berkontribusi dalam pembayaran tersebut. Namun, dari pihak Turin, keinginannya adalah meminjamkan pemain itu dengan opsi pembelian, dan membebankan biaya sepenuhnya kepada klub Spanyol itu. Kesepakatan tidak tercapai, sehingga mendorong Betis untuk mengubah tujuan dan fokus pada Levy, yang saat ini bermain untuk Roma dan baru saja melewati periode yang tidak meyakinkan tetapi gajinya tidak terlalu membebani anggaran klub. Kemungkinan pemindahan Levy ke Sheffield dapat membuka kembali pintu minat Roma pada Arthur sendiri. Sudah didekati pada musim panas, pemain Brasil itu bisa menjadi pilihan bagi Giallorossi, terutama mengingat cederanya Cristante dan ketidakpastian atas masa depan Paredes. Tuttosport melaporkan bahwa Roma telah memulai kembali kontak dengan Juventus, bersedia membiarkan pemain tersebut pergi meski hanya selama 6 bulan demi terbebas dari gajinya yang memberatkan. Pemain asal Brasil itu masih menjadi masalah bagi Juventus. Karena tidak dipanggil oleh Thiago Motta, ia berlatih terpisah dari anggota tim lainnya dan lebih menjadi beban daripada aset. Klub telah memperbarui dan memperpanjang kontraknya hingga 2026 untuk mengelola amortisasi dengan lebih baik, tetapi menyingkirkan gajinya tetap menjadi prioritas untuk mengurangi tagihan upah. Setelah musim yang baik saat dipinjamkan ke Fiorentina, dengan 2 gol dan 4 assist dalam 48 penampilan, Arthur tidak ditebus oleh Viola karena banderol harganya yang terlalu tinggi, ditetapkan sebesar 20 juta.
Namun, bagi Giallo Rossi, operasi itu dapat diakhiri dengan opsi pembelian yang ditetapkan sekitar 10 juta euro, angka yang sejalan dengan nilai amortisasi sisa kontraknya. Tentang Hummels dan Dybala, Gianluca Mancini. Hummels. Saya memanggilnya Profesor. Kami beda usia beberapa tahun. Saat saya berkemah di musim panas, dia bermain di final Piala Dunia 2014. Di lapangan, dia bisa membaca pergerakan lawan dengan begitu baik dan seperti beberapa pemain bertahan lainnya. Dia selalu jujur kepada saya dan seringkali, meskipun ia tidak menelepon saya, ia akan menelepon saya jika dibutuhkan dan saya selalu menyatakan kesediaan saya. Tim nasional adalah impian setiap anak. Mari kita lihat apa yang terjadi. Ia selalu mengatakan bahwa ia tidak ingin menutup pintu bagi siapapun. Dybala, Paulo tidak pernah memberitahu kami bahwa ia ingin pergi. Penting baginya untuk bertahan di musim panas, kami sangat senang. Saya hanya berpikir ia dalam kondisi fisik yang baik sekarang, sudah sepantasnya ia tidak bermain saat ia cedera. Saya harap ia terus membantu kami memenangkan pertandingan dengan melakukan hal-hal luar biasa seperti gol di San Siro. Bermain bersama Dybala, itu salah satu alasan saya gabung AS Roma. Mats Hummels, Pellegrini, saya sering berbicara dengannya. Saya pikir dia kapten yang hebat, dia dekat dengan saya saat saya tidak bermain, dia selalu menjaga saya. Dia pemain yang hebat, seorang pribadi yang luar biasa. Dia tidak beruntung pada beberapa kesempatan terakhir bersama Roma, dia kurang beruntung yang terkadang dibutuhkan untuk membalikkan keadaan. Segalanya pasti akan membaik, dia pantas mendapatkannya. Dybala, saya sudah lama menyukai Paulo, menonton dan menyaksikannya bermain selalu indah, dia melihat hal-hal secara berbeda dari yang lain, seperti kemampuan mengumpan kepada Pellegrini di Milan di menit akhir pertandingan. Dybala pemain yang sangat cerdas, kaki kiri yang ajaib, dan ia orang yang sangat baik. Bisa bermain dengannya adalah salah satu alasan mengapa saya datang ke kota ini. Kepolisian Kota Roma siapkan pengamanan khusus jelang derby. Derby tersebut akan kembali dimainkan pada malam hari dan aparat keamanan kota bersiap menutup area Stadion Olimpico. Dan dengan ratusan petugas polisi untuk menghindari risiko bentrokan antara kedua supporter, seperti dilansir surat kabar La Repubblica. Hari ini pukul 5 sore di Istana Valentini, Prefek Roma, Lamberto Giannini, bersama dengan Komisaris Polisi Roberto Masucci. Sang Komandan Carabinieri Provinsi dan Polisi Keuangan, akan menyelesaikan rincian rencana keamanan dalam Komite Provinsi untuk Ketertiban dan Keamanan. Situasi klasifikasi kedua tim Romawi sama sekali tidak menggembirakan dan memberikan nilai pertandingan yang jauh melampaui 3 poin di klasifikasi. Tanda-tanda pertama sudah terlihat kemarin, 1 Januari, ketika fans Roma memasang spanduk yang mengesankan di Stadion Tre Fontane. Dengan semangat, racun dan romanisme, nilai-nilai yang sudah tidak ada lagi. Ayo bunuh yang berwarna biru putih. Kemungkinan sebuah respons dari fans Biancoceleste diperkirakan tidak akan lama lagi.